Ini ada 2 unit ya guys, Vivo Y71 ada 2 unit. Ini yang satu restarting terus, nggak tahu dari jalur fleksibel on off ataupun memang mesinnya ya, dan nggak tahu ini mesinnya masih bagus atau enggak. Dilihat kalengnya sih masih utuh. Ini baut-bautnya kita taruh sini dulu biar nggak kececer banget. Kita akan coba praktek analisa kerusakannya apa yang ini ya. Jadi ini restarting terus. Ini LCD nya sedikit kena ya, kadang normal kadang enggak tahu fleksibel kristal ya. Kemudian ini yang ini dinyalain rada susah, LCD nya juga sama udah pecah juga. Jadi kalau kasus restart kayak begini, fleksibelnya ini udah nggak ada ya, udah putus. Cabut aja baterainya dulu. Ini LCD nya kayaknya pernah ganti ya, masih bagus. Posisi sini cuman framenya ini udah pada gompal ya. Bisa jadi pemasangan LCD nya dia salah sehingga rada garis ya LCD nya. Ini saya beli dengan kondisi gembling ya, Vivo saya beli dengan kondisi gembling, jadi nggak normal ya. Dilihat fisik LCD nya sih masih oke ya, dapat baterai juga. Ini juga ini dapat beli juga yang ini nggak connect on off nya. Nah ini kalau dinyalain dia itu kayak semacam garis-garis ya. Ini kita coba, ini nggak connect fleksibel on off nya, saya stoknya nggak ada. Kita langsung nyalakan pada bagian sini aja ya. Katanya sih mesinnya ini normal ya. Belum ya, belum getar ini. Nggak tahu baterainya masih ada enggak nih. Kita tempelkan di sini aja. Yang ini rada susah untuk dinyalakannya ya. Coba kita ganti baterai. Apakah ini baterainya bisa dilepas? Bisa guys. Yang ini coba pakai baterai ini. Coba nyalakan dengan cara jumper ya, pada bagian kaki ini. Nah ini getar ya. Ini sama blank juga ya. Jadi memang rata-rata penyakitnya Vivo Y71 itu LCD nya itu rawan blank ya. Artinya pada bagian fleksibel kristal itu sangat rawan karena framenya ini tipis banget ya. Nanti coba kita pindahkan mesin. Kalau misalkan butuh eksekusi bongkar LCD ya, rapikan ulang, biasanya berhasil kayak waktu itu Vivo Redmi 8 ya, berhasil. Nah ini rada sedikit blank, ini memang kondisinya kayak begini ya, tapi dia nampil menu tadi ya. Nah petik, ini blanknya lebih parah dari yang tadi ya.
Ini saya juga penasaran, ini barang baru nyampe juga, mau coba dioprek kanibal. Ini rawan karena sininya tipis ya. Oke, coba kita pindahkan mesin dulu ya, karena ini errornya nggak karu-karuan ya, blast hilang kayak begini. Kita cabut baterainya, errornya ini nggak karu-karuan, susah diprediksi BMKG ini mah LCD-nya. Oke, kita akan coba melepas baut-baut ya. Kita butuh koas, buat nguas ini alas ya, biar LCD-nya rada enak, nggak baret-baret. Kita sapu-sapu bentar. Kita bongkar semua untuk bautnya. Ini mesinnya sama, hitam ya, 2/16. Kalau yang satunya nggak tahu RAM berapa, karena kalau di sini ada tulisannya ya, yang ini ada tulisannya 2/16, kalau yang ini nggak tahu berapa. Kita akan coba tes pindah mesin dulu ya, buat memastikan yang satu mesinnya normal, yang satu mesinnya restart ya, jadi butuh penanganan ekstra juga gitu. Oke, coba kita cabut. Ini udah dicabut semua bautnya, tinggal dicabut fleksibel sih, fleksibelnya, antena. Saya penasaran juga ya, beli HP gembling ya buat dioprek. Ini satu nyala tapi restarting ya. Nah, ini mesinnya kita taruh sini dulu, kita buka yang satunya teman-teman. Pastikan baut sudah terlepas ya. Kita biasa pakai kuku, karena pada bagian jalur konektor ataupun fleksibel di bawah bautnya itu, PCB bautnya itu sering ada resistor ya. Oke, ini udah dicabut, kita angkat. Nah, ini kalengnya masih utuh ya, belum servis. Coba yang satunya ini sama, masih utuh, ini belum servis juga ya. Nah, ini yang ini pindah ke sini, yang LCD-nya kiranya masih bagus. Nanti kalau masalah masih ada garis-garis itu bisa diatasi ya. Biasanya ada yang ngeground ya, LCD-nya itu harus disolasi kertas ataupun solasi anti panas ya. Kita akan coba yang ini dulu, pastikan bersih untuk konektor ininya ya. Kita pasang konektornya, kemudian kita pasang baterai. Apakah mesin ini normal, apakah LCD ini normal ya. Jadi kita akan nibal. Memang kalau HP gembling itu murah ya kalau buat bahan oprek, tapi ya harganya memang 2 kali lipat dibanding HP normal ya. Kalau gembling itu bahkan nyampe 3 kali lipat. Coba kita nyalakan. Nunggu rada getar ya. Udah getar belum ini? Belum. Ini fleksibelnya saya nggak punya, ini on off nya ini. Nah, ini getar ya. Coba ini nampil ke menu nggak? Ini harus ditahan gini. Ini mesinnya katanya normal ya, cuman LCD-nya tadi nggak karu-karuan, pasti nyalain. Nggak karu-karuan itu nggak jelas ya. Apakah ini benar-benar masuk menu? Karena yang jualnya katanya mesinnya normal ya,
Pas kebetulan saya punya LCD-nya yang rada mending gitu. Oh, dia itu pecah pada bagian sebelah sini, guys. Coba geser. Apakah normal tampil menu dengan baik? Masih segel ya mesinnya ini. Oh iya, normal ini, guys. Nah, ini yang saya jelaskan ya teman-teman. Kalau misalkan muncul garis seperti ini biasanya ngeground ya. Tapi beda lagi dengan yang ada warna tompel pinggirnya, itu biasanya kasusnya adalah retak ya. Kasusnya adalah retak. Kita buka pengaturan Vivo tipe berapa, Android berapa. Ini layarnya Vivo jadul ya 71, tapi layarnya ini lumayan lebar ya, panjang gitu. Kita buka pengaturan. Akun, coba kita lihat akunnya dulu, guys. Di sini ada akun ya. Akun Vivo belum masuk. Nah, kalau teman-teman membeli HP bekas nih ya, sekalian saya bahas ya. Kalau teman-teman membeli HP bekas, sarankan akun ya, akun khusus ya, akun Vivo, akun Samsung, akun Oppo itu harus kosong. Karena kalau misalkan kalau akun Google masih bisa dihapus ya, masih bisa diakalin. Asalkan ada sandinya juga. Nah, ini juga asalkan ada sandinya. Tapi kalau ini teman-teman buka menu, segera masuk ke Gmail, kemudian masuk email, ditambahkan email, baru ini dihapus. Walaupun nggak ada sandinya ini bisa dibuang. Tapi kalau ini ya akun Vivo ya, atau disebut cloud ya. Cloud itu artinya ya akun khusus mesin ya. Kalau ini kan akun Google ya, ini akun khusus mesin Vivo. Misalkan teman-teman Samsung, Oppo, Vivo, Realme, akun iPhone udah masuk cloudnya, itu nggak bakalan bisa dihapus ya, di reset pabrik ataupun hard reset nggak bakalan bisa, kecuali di flashing ulang ya. Kemarin saya praktek, cuman nggak saya videokan ya, karena memakan waktu dan ya hal sepele, tapi itu sangat berfungsi, sangat bermakna informasi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli HP bekas, jangan asal ngecek sinyalnya doang, tapi akun paling penting. Karena kalau akunnya kekunci, lupa sandi, Playstore nggak bakalan hidup, nggak bakalan bisa dibuka ya. Itu yang ribet ya, saya nanganin kasus kayak gitu. Ini kontrasnya, mainkan lagi guys, biar kelihatan ya. Nah, ini kan ada akun kosong ya, belum masuk. Kalau ini gampang ya, ini tinggal di offin aja juga bisa ya. Kemudian back, saya mau nyari tentang ponselnya ya, tentang ponselnya di mana ini ya. Hotspot, wifi nyala, bunyi, pembaruan sistem ya. Coba buka pembaruan sistem versi saat ini. Pembaruan sistem bukan. Nah, ini pengaturan lainnya ya. Ini ada gambar gear, karena rada pinglin kayak gini jadi nggak kelihatan kecil ya. Email kebaca semua. Vivo tipe 1724 versi 8 ya, RAM 2. Nah, versi 8 ini, Android 8 ini masih support Play Store ya, YouTube masih bisa ya. Jadi harga jualnya masih main kalau Android 8. Kalau Android 7 udah mulai turun harganya karena kurang disupport oleh YouTube. Oke, versi RAM 2 ya. Home bar hidup ya. Ini touchscreen-nya masih normal ya. Ini saya rasa ini LCD-nya dia baru ya. Ini udah lama saya beli, ini yang gembling ini. Cuman mesinnya itu restart ya. Nah, kan di sini normal ini. Jadi ini keganggu pada bagian sini, ini ada sedikit retak ya. Mungkin retak bagian dalam ya. Nah, dia itu udah garis-garisnya hilang karena biasanya ngeground dia. Itu harus dibongkar lagi LCD-nya ya. Coba kamera buka nih, aman nggak? Wow, kamera, oh masih aman ya. Ini kamera depan ya. Kamera depan masih aman. Kamera belakang, wih masih bening banget guys. Oke, berarti ini yang saya beli
kondisi LCD-nya yang bermasalah. Setelah saya cek pakai LCD lain masih oke ya. Masih ada foto orangnya dia guys. Ini saya beli di online di Shopee ya. Jadi saya harus mencari fleksibel on off kayaknya ya, karena nggak fungsi. Ini dicas dia normal ya, coba deh. Tadi saya cek cas dia nyala sih, tapi connect enggaknya nggak tahu ini, karena LCD-nya blank parah. Coba mengisi ya, ada logo petir. Oke, berarti ini fix LCD ya yang tadi, tapi mesin normal. Kita cek wifi, taruh wifi ini. Nah kalau misalkan yang kasus restart itu biasanya ya harus di hard reset ya. Kalau hard reset nggak bisa berarti software ya, karena ini tombolnya ini udah pada hilang ya, tombolnya ini udah pada hilang teman-teman nih, udah hilang. Kemudian fleksibel sininya nggak ada, pas betulan saya belum ada stok. Nah coba kita akan cek pakai fleksibel yang lain supaya untuk mengatasin hard reset ya. Kalau ini nggak perlu di reset karena aman ya, udah mesinnya memang normal ya, mesin ini memang normal, hanya LCD nya aja dia, tapi termasuknya harganya mahal ini ya. Sama aja saya beli baterai sama mesin ya, 170 harganya. Ini harga gembling 170 teman-teman. Harga gembling 170, buset. Kita akan coba cari fleksibel ya. Ini Vivo Y83, ini mesinnya udah parah, ini harus ganti mesin. LCD-nya juga udah kena, ini LCD-nya udah kena juga, mesinnya udah parah. Diobrak-abrak area CPU. Kita akan coba cek lihat ininya, fleksibelnya ya. Fleksibelnya guys, ini ada 2 unit saya ini. Kita akan lihat jenis fleksibelnya seperti apa ini ya, karena harus sesuai. Kalau sesuai dia fungsi ya. Nah, bentuknya rada beda dia. Bentuknya rada beda ini. Nah yang ini itu nggak connect, emang rusak, putus apa kotor. Ini kita semprot dulu nih guys, siapa tahu bisa diakalin ya fleksibel yang ini kotor di sini. Ini kalau nggak connect, nggak fungsi, tinggal disemprot, bersihkan ya, kinclong lagi dia. Kemudian kita cabut dulu baterainya ini. Kita akan coba satu fokusin dulu yang ini, kita mantepin dulu nih. Langsung cabut aja, lepas dulu ini baterainya. Kadang ini yang bikin nggak connect itu ini ada busa ya, busanya itu yang bikin nyangkut juga. Coba kita pasang lagi, kita copot untuk fleksibel yang ini ya, karena kita kanibal. Dilihat dari fisiknya ini fleksibelnya baru ya,
masih baru, cuma di sini ada ganjel-ganjelan, nggak tahu normal enggaknya. Ada solasi tembaganya ini. Kita buka menggunakan silet ya, cutter ini. Tembaga ini bahaya ini, kalau ditarik nyangkut bisa sobek ya. Solasi tembaga ini guys, buat pendingin kayaknya dia. Ditempelin di sini dia, biar nggak gerak, mungkin nggak punya lem dia. Kita buka, set. Iya, dia nggak punya, nggak ada lemnya dia, jadi pakai apa aja lah, yang penting nempel mungkin. Ini LCD-nya nggak kebaca ya, parah. Kita bersihkan dulu. Ini bekas lem apa namanya, lem sepatu ini. Kuningnya beda ya, lem sepatu dia. Bukan lem LCD. Kita akan memastikan dulu ini on off nya masih bagus apa enggak ya. Nanti kalau misalkan berfungsi berarti memang tadi kotor ya, baru kita kasih lem. Ini kita kerek supaya kebuang lem-lem yang kering yang lamanya, ketika dilem jadi nempel dan presisi lagi. Kita jangan dilem dulu karena kita mau coba dipasang. Nggak tahu nih liftnya burem apa enggak nih guys, komen aja guys. Kita akan coba pasang. Ini rakit HP gembling ya. Ini nyari tokonya itu kalau nyari gemblingan buat kanibal ya, para teknisi juga sering ya. Pernah juga ada yang beli mesin ke saya, orang Jogja ya, tahun dulu. Harus cari yang amanah, misalkan nyari yang normal-normal, nyari yang gembling kanibal ya harus mesinnya normal-normal juga gitu. Kita coba pasang, kita coba nyalakan, fungsi enggak nih powernya ya. Kalau nggak fungsi berarti jalurnya ada yang putus. Nggak fungsi guys, dia jalurnya bisa jadi ada yang putus ini. Harus cek jalur dulu ini pakai multitester ya. Kita taruh sini, kita nyalakan multitester dulu. Ini masih ori ini yang udah pernah gantian ya, bentuknya beda.
Ini volume masih fungsi, ini yang bermasalah di area power ya. Tombol power ini bermasalah ini. Kita lepas dulu aja ini, takutnya ini yang ganggu nih, belum pasti ini. Kita buang dulu ini busanya ya. Jadi kalau pasang fleksibel dia nggak fungsi ya. Pakai fleksibel dia nggak fungsi. Kita akan copot dulu yang ini ya, on off nya. Kita akan bongkar on off nya ya. Takutnya kayak pas kemarin live yang kemarin masih bunyi ya, klik 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 klik, ternyata udah mati ya. Samsung J510 ya. Tidak bisa dinyalakan powernya, dicas bisa, ternyata jalur di jumper tetap masih nggak bisa. Ternyata item-itemnya ini, switchnya ini bermasalah. Jadi akan coba kita copot ya. Kita akan coba copot, kita lepas. Sediakan solder dengan panas 250 ya. Kita singkirkan dulu yang ini ya. Kita fokus satu unit dulu ya, dinormalin fleksibelnya juga. Kemudian pastikan teman-teman punya spare partnya ya, punya suku cadang. Kita cari suku cadangnya. Ini jenis kaki 2 ya, kita butuh kaki 4 ya. Ini kaki 4 nih guys, menggunakan punya Oppo R9. Sebenarnya merek apa aja yang penting kaki 4 sama ya, jadi jangan pakai yang kaki 2 ya. Pernah saya nemuin kasus HP Infinix kaki 4, dia diganti kaki 2 ya. Dari bekas servisannya nggak lama kemudian dia restart. Setelah saya cek
wah ini ternyata restartnya dari tombol power ya, otomatis dia akan nempel terus. Jadi harus kaki 4 ya kalau untuk switch on off. Jadi ada 2 kaki, ada 4 kaki, jadi harus disesuaikan karena itu jalurnya berbeda. Jadi kalau misalkan kaki 2 dikasih kaki 4 ataupun kaki 4 dikasih 2, nanti efeknya dia restarting ya, ataupun ngeground yang tidak seharusnya, tidak boleh tersentuh terus ya. Ini udah kepake 1 kemarin Infinix, ini kepake 2 kayaknya, sisa 1 guys. Nah kita akan coba bongkar dulu, kemudian kita akan cek ke multitester ya. Besi plat mau dicopot-copot, mau dibiarin ya, karena saya lagi memastikan bahwa switchnya apa, oh dia pernah di jumper guys, nih tuh ada jumperannya ya. Oke kita buka dulu, ini on off nya pernah di jumper, pernah di servis. Pantesan di sini ada solasi kuning ya, pernah di servis dia guys. Tuh jadi dia modelnya itu kayak ditambal ya fleksibelnya ini. Walah pantes. Ini udah servisan, ku pikir masih original ya, switchnya doang. Kalau kayak gini ya diganti switchnya rada susah karena fleksibel ininya bukan bawaan. Coba kita perhatikan dulu lagi aja. Nah solderannya lepas nih ya. Di sini ada sambungannya guys, tuh. Jadi sambungannya itu dirangkap dan posisi switch on off nya ini